Oke, teman-teman, halo balik lagi teman-teman. Bersama aku William Hadarokbani dengan RP akhir 005065 dan ini kata info. Oke, dari sini video, kayaknya ini video part 8 ya. Di mana kita akan membahas tentang klasifikasi batuan metamorf berdasarkan eh, lingkungan tektoniknya gitu ya. Ada banyak klasifikasi memang batuan metamorf berdasarkan lingkungan tektoniknya gitu. Yang pertama ada kontak kontak metamorphism, di mana metamorphism kontak ini memang agen utamanya adalah suhu yang sangat tinggi, tapi memang tekanannya itu relatif rendah, sehingga menghasilkan batuan-batuan yang memang non-foliasi biasanya ya. Ya, kita bisa melihat lagi batuan itu non-foliasi berdasarkan dua kacamata gitu. Nah, nanti kita bahas. Kita bahas kontak metamorphism dulu. Nah, kontak metamorphism ini memang lingkungannya itu terbentuknya di zona intrusi magma ataupun entah di kerak benua ataupun di kerak samudra. Istilahnya memang suhunya itu sangat tinggi, tapi memang tekanannya itu relatif rendah biasanya. Dan juga contohnya ya hornfels gitu ya, mineral-mineral seperti hornfels gitu banyak terbentuk di kontak metamorphism gitu ya. Terus ada lagi regional metamorphism. Dan ini dibagi dua ya, teman-teman ya. Ada organic, ada juga boreal. Di mana memang organic metamorphism ini tekanannya itu agen utamanya adalah karena tekanannya itu searah ataupun differential stress dan juga panas gitu ya. Jadi ada dua agen nih. Kalau yang tadi contact metamorphism itu cuma panas yang sangat tinggi. Nah, sementara kalau misalnya organic metamorphism ini memang dia stres ataupun tekanannya itu searah dan juga panas gitu. Jadi eh, lingkungan tektoniknya ini menghasilkan batuan yang bervariasi biasanya. Karena memang tekanannya itu terarah. Terus juga ada boreal metamorphism. Nah, ini apa sih gitu ya? Memang boreal metamorphism ini terbentuk karena adanya tekanan litostatiknya ini sangat tinggi. Seperti yang sudah dibahas di part-part sebelumnya. Nah, tekanan litostatik ini adalah suatu tekanan yang disebabkan oleh berat sedimen yang ada di atasnya. Sehingga memang metamorphism ataupun batuan dari boreal metamorphism ini memang terbentuk karena tekanan litostatiknya ini tinggi gitu ya. Dibantu dengan suhu gelombang bumi yang semakin lama semakin bawah kan semakin panas gitu ya. Terus yang ketiga ada hydrothermal metamorphism, di mana memang lingkungan terbentuknya ini jadi mid-oceanic ridge gitu ya, atau di MOR. Jadi mana memang ketika ada rekahan di kerak samudra seperti itu, maka airnya itu bisa masuk, teman-teman. Airnya masuk, dipanaskan oleh magma bawah laut, sehingga ketika keluar lagi, bukannya keluar air tok gitu, airnya doang, tapi di situ ada ion kimia aktifnya. Sehingga ion kimia aktif ini beberapa mineral gitu, berubah beberapa mineral, basalt di sekitarnya. Contoh jadi basalt sekitarnya, contoh dari batuan basalt jadi batuan serpentinit. Terus yang keempat ada fault zone ataupun metamorphism kataklastik atau dinamik, yang dimana memang tekanan ini ataupun agen utamanya memang tekanan mekanis ataupun tegangannya itu ataupun shear stressnya ini sangat-sangat tinggi, teman-teman. Yang dimana memang mineral batunya ini memang ya udah hancur karena memang tegangannya itu sangat-sangat tinggi gitu. Biasanya memang ada di sesar San Andreas ataupun sesar Samudra. Karena di sesar Andreas ataupun sesar Samudra ini kan tegangannya sangat tinggi. Sehingga bisa terbentuklah di situ fault zone metamorphism. Tekanannya tinggi yang menyebabkan eh, memang beberapa mineral ini hancur gitu. Ya, terus juga ada impact ataupun shock metamorphism. Yang dimana memang ini sangat jarang ya kalau misalnya di dalam bumi. Tapi memang shock metamorphism ini terbentuk karena ada benda asing yang masuk ke bumi ataupun menubruk bumi gitu. Contoh kayak meteorit, itu kan benda asing. Nah, maka ketika benda asing ataupun meteoritnya ini menubruk bumi, itu ada suhu ataupun tekanannya menjadi sangat tinggi, tetapi cuma terjadi beberapa saat aja. Maka itu disebutnya adalah shock metamorphism. Karena shock gitu loh, kaget ya. Karena permukaan bumi itu kaget, tekanan menjadi lebih tinggi, dan juga panasnya
itu menjadi lebih tinggi, akan tetapi secara beberapa saat aja. Setelah itu kembali lagi ke suhu dan juga tekanan yang normal. Ketika ada seperti itu, maka batuan yang terbentuk karena meteorit tersebut, karena ada tumbukan meteorit tersebut, kita menyebutnya dia karena shock metamorphism, kayak gitu ya. Contoh dari kuarsa, itu karena ada tekanan tinggi menjadi eh, kusit gitu loh.